Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah bacaan yang bisa kita jadikan wasilah untuk menarik harta kekayaan dunia yang barokah demi memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, atau untuk menarik datangnya pembeli agar mereka beramai-ramai datang ke tempat usaha kita guna membeli harta dagangan kita, atau misalnya untuk memenangkan sebuah tender dalam sebuah proyek sehingga tender tersebut berada di pihak kita dan lain sebagainya. Hal ini bisa terjadi dengan barokah bacaan tersebut, yang semua itu tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya, di mana dalam kitab tersebut diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala asy-syekh Ja'far Al-Khalidi rahimahullah. Telah berkata Syekh Ja'far Al-Khalidi rahimahullah. Kata Syekh Ja'far Al-Khalidi, inni lamma wada'tu Syekh Abul Hasan As-Sufi qaddasallahu sirrahu. Sesungguhnya ketika aku berpamitan pada guruku, yaitu Syekh Abul Hasan As-Sufi, qultu lahu hinal mufaraqah, maka aku berkata padanya di saat kami akan berpisah. Jadi ceritanya Syekh Ja'far Al-Khalidi ini mencari ilmu atau mondok di rumahnya Syekh Abul Hasan As-Sufi. Ketika beliau akan pulang, Syekh Ja'far Al-Khalidi ini berkata pada gurunya, "Ya Sayyidi, alimni syai'an nantafi'u bih." Wahai guruku, ajarilah aku satu ilmu yang bermanfaat untuk bekal kami semua nanti. Faqala, maka berkatalah Syekh Abul Hasan As-Sufi, idza aradta jam'al mali, jika kamu ingin mengumpulkan harta yang banyak, yang barokah, yang maslahah tentunya, awil mustarina, atau kamu ingin mengundang atau menarik datangnya pembeli atau pelanggan agar mereka ramai-ramai datang ke tempat usaha kita untuk membeli harta dagangan kita, au turidu qada al-hajat, atau kamu ingin agar hajatmu segera tercapai dengan cepat, faqra hadhil ayata, maka bacalah ayat ini. Jadi kata Syekh Abul Hasan kepada muridnya, jika engkau ingin mengumpulkan harta yang banyak, yang barokah, sehingga harta itu hadir ke dalam kehidupanmu, atau engkau ingin mengundang para pembeli atau para pelanggan agar mereka beramai-ramai datang membeli barang daganganmu, atau engkau ingin agar semua hajatmu tercapai, maka bacalah ayat ini. Nah, ayat yang dimaksud adalah surat Ali Imran ayat 9 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Itu adalah ayat yang diijazahkan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sufi kepada muridnya Syekh Ja'far Al-Khalidi. Adapun mengenai cara dalam mengamalkan ayat tersebut, menurut arahan dari sebagian para masyayikh, di sini ada 4 cara. Pertama, kita baca ayat tersebut 7 kali atau 21 kali secara istiqomah setiap selesai sholat fardhu. Dan setelah selesai membaca ayat tersebut, kita tutup dengan sholawat 3 kali. Sholawatnya bebas apa saja. Setelah itu kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, ya Allah, semoga dengan barokah ayat tersebut daganganku diberkahi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibaca sebanyak 111 kali setiap selesai sholat duha dan setiap selesai sholat tahajud, sholat malam. Dibaca sebanyak 111 kali. Setelah selesai kita tutup dengan sholawat 3 kali, kemudian berdoa sesuai dengan keinginan kita sebagaimana tadi saya terangkan. Kemudian cara yang ketiga, ini dibaca sebanyak 1000 kali setiap malam, dan setiap mencapai 100 kita tutup dengan sholawat 3 kali dan berdoa sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, ya Allah, semoga dengan barokah ayat ini daganganku diberkahi, atau ya Allah, semoga dengan barokah ayat ini aku diberi harta yang barokah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, ini sebaiknya yang keempat ini tidak usah diamalkan, hanya dibaca sewaktu-waktu ketika kita benar-benar mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu dengan cara membaca ayat tersebut di waktu malam sebanyak 15.000 kali, dan setiap mencapai 100 ditutup dengan sholawat 3 kali dan berdoa sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari 4 cara yang telah saya sebutkan ini, kita dipersilahkan memilih salah satunya sesuai dengan kemampuan kita di dalam mengamalkannya. Nah, sahabat sekalian, ini antara lain fadilah dari ayat yang baru saja saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.